Ya, baik Bapak Ibu, hebat ya, guru inovatif. Kita akan mulai masuk ke sesi yang pertama ya, dengan materi Microsoft Form yang akan disampaikan oleh Bapak Taufik. Untuk itu kita mulai saja ya. Kita mulai saja masuk ke sesi yang pertama dengan materi Microsoft Form yang akan disampaikan oleh Bapak Taufik Kurniawan. Untuk waktunya saya persilahkan ke Pak Taufik. Pak Taufik. Siap. Hatur nuhun Kang Ihin atas waktunya. Izin Pak Ketua MMGP Pak Karim. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu hebat, Kabupaten Lebak, Banten dan sekitarnya, alhamdulillah siang hari ini dalam kondisi hujan saya menangkap bapak-bapak tetap auranya aura positif semua, penuh semangat dan sangat kecintaan terhadap ilmu pengetahuan. Dan mudah-mudahan kita hari ini kita belajar bersama, kita belajar dan berbagi. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa kita terapkan dan harapannya adalah keberkahan tentunya. Bapak Ibu, agar pertemuan hari ini lebih banyak bermakna dan berkah, mari kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu, pada sesi ini nanti mungkin saya akan menyampaikan dengan setahap. Nanti kita buka dengan lebih banyak dengan tanya jawab, diskusi Bapak Ibu ya. Nanti lebih bagus lagi Bapak Ibu pegang laptopnya dan coba dipraktekkan. Jadi sambil jalan mengikuti langkah-langkahnya. Nanti jangan khawatir, nanti untuk materinya, modulnya akan kami share di kelas masing-masing setelah sesi ini Bapak Ibu ya. Jadi sekarang kita praktek 1 jam ke depan pelan-pelan. Nanti saya akan kasih kode pada Bapak moderator untuk membuka tanya jawab. Itu aja. Baik Bapak Ibu, kita langsung langkah pertama Bapak Ibu. Di awal pernah disampaikan oleh Bapak Iin bahwasannya Microsoft merekomendasikan ada 2 browser yang bisa kita gunakan, Chrome sama Edge. Jadi Bapak Ibu silakan boleh menggunakan Chrome, boleh menggunakan Edge yang direkomendasikan. Nah, pada kesempatan ini saya mencoba menggunakan Microsoft Edge. Pertama silahkan dibuka browsernya. Kita untuk mengakses form ini bisa dengan web, bisa dengan aplikasi. Nah, bisa juga nanti Bapak Ibu menginstal di HP. Nah, untuk teknisnya, untuk ke siswa ini sudah kita terapkan di sekolah kami. Jadi mudah untuk mengontrol nilai siswa lewat HP. Kita buat soalnya di laptop, tapi adapun untuk mengontrol, memberikan feedback pada siswa itu bisa menggunakan HP Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, kita buka browsernya. Izinkan saya berbagi layar dulu sebentar. Pak Ihin, suara saya jelas Pak Ihin? Ya, jelas kan? Jelas. Sebentar Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan lancar jaringannya. Dalam PJJ adalah oke ya. Sip, udah nampak Bapak Ibu? Oke, baik. Browser saya udah terbuka Bapak Ibu. Langkah pertama, sekali lagi kami ulangi, yang direkomendasikan ada 2, Chrome atau Microsoft Edge. Saya pakai yang Edge yang memang sudah update. Seperti biasa Bapak Ibu ketik aktivasi, Bapak Ibu ketik office.com. Kita buka diskusi Bapak Ibu ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Sekali lagi, takut ketika pertama lagi kami ulangi ya Bapak Ibu. Langkah pertama, ketik office.com. Setelah masuk ke halaman akun Office 365 Bapak Ibu mencari simbol icon untuk Microsoft Form. Kebetulan di sini belum ada. Cara mencarinya Bapak Ibu pilih pojok kiri nih, tangan saya ya. Titik banyak, cukup diklik 1 kali. Nanti akan muncul beberapa simbol-simbol aplikasi yang merupakan bagian dari Office 365. Untuk Microsoft Form, ini simbolnya Bapak Ibu nih, F ya, Microsoft Form.
Microsoft Form ini ada dua penggunaannya Bapak Ibu. Yang pertama ada angket, ada kuis. Angket ini adalah sifatnya formulir, jadi bukan untuk penilaian. Angket ini bisa kita gunakan untuk asesmen non kognitif. Jadi sifatnya hanya survei, sifatnya hanya pertanyaan tidak berkaitan dengan kuantitatif. Sedangkan kalau kuis ini berkaitan dengan penilaian. Nah, saya buka Bapak Ibu ya. Cukup klik Microsoft Form ini sekali. Tunggu beberapa saat, mohon sabar. Nah, ketika diklik, nanti akan nampak di layar kita beberapa file-file yang pernah kita buat. Nah, ini ada beberapa file yang pernah saya buat untuk kepentingan pembelajaran di sekolah. Nah, di sini yang paling pojok kiri atas ada blank kosong nih Bapak Ibu. Ada dua pilihan. Nah, hari ini akan kami simulasikan. Yang pertama bagaimana cara membuat formulir. Yang kedua bagaimana membuat tes atau penugasan dengan kuis formulir. Baik. Iya. Nah, sekali lagi Bapak Ibu, untuk form ini ada dua. Ya, mungkin ada yang sudah nyampe, ada yang belum. Yang pertama adalah untuk pembuatan formulir. Sudah nyampaikan Kak Ingin? Ya, sudah. Oke. Kami ulangi Bapak Ibu, yang atas untuk pembuatan formulir atau angket, yang bawah adalah untuk pembuatan penilaian. Bisa PTS, PAS, PH, penilaian harian dan sebagainya. Nah, sekarang yang pertama kita coba yang formulir Bapak Ibu ya. Kita pilih formulir baru. Oke. Nah, ini halaman pertama. Sudah muncul Pak Hin? Ya, sudah. Oke. Sudah kan? Pertama kali Bapak Ibu judul, jangan lupa judul wajib ditulis. Nah, kita sekarang misalkan ingin membuat yang lagi booming assessment kognitif. Kita ingin mengetahui bagaimana kesiapan siswa kita mengikuti PJJ. Kita kasih judul misalkan Bapak Ibu ya, assessment misalkan non kognitif ya. Oke, assessment kognitif. Nah, deskripsinya ini penjelasan gambaran umum tentang angket yang kita berikan untuk siswa. Berarti kita berikan informasi pada siswa, misalkan tolong diisi, misalkan tolong anak, atau silakan deskripsinya sesuai selera Bapak Ibu. Misalkan deskripsinya silakan isi ya, isi angket ini dengan data yang sesuai misalkan. Oke, kami ulangi. Yang pertama adalah isi judul, yang kedua isi deskripsi. Nah, kemudian Bapak Ibu, bagaimana menambahkan logo? Nah, ini adalah atau gambar. Ini sebelah kanan ada sisipan gambar. Misalkan kita ingin agak formal, kita tambahkan logo. Logo misalkan Kabupaten Lebak. Kita pilih Bapak Ibu ya, sisipkan gambar, klik. Di sini ada 3 pilihan pencarian. Ada pencarian gambar lewat internet secara online. Sebelahnya OneDrive, artinya kalau misalkan kita sudah menyimpan gambar dalam aplikasi OneDrive kita, atau juga bisa kita unggah apabila kita menyimpan gambar di laptop atau HP kita. Guys, misalkan kali ini kita memilih dari internet. Saya mencari logo. Cukup Bapak Ibu ketik aja logo Lebak. Nanti akan dibantu mencarikan. Enter. Nah, kita tunggu. Nah, sudah muncul Bapak Ibu. Ya hanya 1-2 detik. Nah, sekarang kita pilih silakan logo Lebak yang Bapak Ibu sukai. Misalkan saya pilih yang ini Bapak Ibu ya. Kita pilih logonya, klik. Setelah diklik 1 kali, kemudian pilih tambahkan nih, nyala nih, tambahkan, atau mungkin yang masih berbahasa Inggris add, klik. Nah, maka kita tunggu. Maka judul ini nanti di sampingnya akan ada logo. Nah, ini sudah terpasang logonya Bapak Ibu. Oke. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, bagaimana agar tampilan angket kita itu lebih menarik? Bapak Ibu pilih tema ya. Ini tema nih. Tema. Oke. Temanya
yang standar ini yang diberikan ya. Tapi misalkan kita ingin ambil dari luar, boleh ya. Misalkan yang ada, kita klik salah satu, misalkan pilih yang ini, maka tampakannya berubah Bapak Ibu ya, tampilannya. Tapi misalkan kita ingin ngambil dari internet biar lebih hidup, oke, Bapak Ibu pilih plus Bapak Ibu ya, sesuaikan tema. Kemudian pilih yang gambar. Oke, sama. Jadi mengarahnya ke seperti tadi, mencari gambar. Kita pilih misalkan kita pingin kata kuncinya cukup, kita pingin tentang sekolah, kita ketik sekolah kata kuncinya, kemudian searching atau enter. Nah, di sini akan ditampilkan beberapa pilihan sekolah. Misalkan saya pilih yang sekolah ini, oke, kemudian tambahkan, maka tampilannya angket kita itu backgroundnya adalah sekolah. Kita tunggu, mudah-mudahan jaringannya lancar. Masih ngeblank Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, ini ngeblank jaringannya ya Bapak Ibu. Oke, nanti dicoba Bapak Ibu ya di rumah, silahkan. Ketika ini tergantung jaringannya. Kalau jaringannya lancar biasanya langsung tampilannya berubah. Oke, saya pilih yang ada aja Bapak Ibu, karena jaringannya kurang baik, pilih yang ini. Oke, baik. Sekali lagi saya ulangi, yang pertama membuat judul ya, kedua menambahkan logo atau gambar, ketiga ngisi deskripsi, keempat mengganti tema. Oke, udah 4 pelajaran Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, langkah pertama adalah identitas siswa, karena kita temanya asesmen kognitif. Oke, kita pilih tambah baru. Nama, ini ada pilihan, ada teks, penilaian, tanggal. Kita untuk nama kita pilih teks. Oke. Bapak Ibu yang biasa bermain dengan Google Form sama ya, tidak jauh berbeda. Nanti silakan perbedaannya Bapak Ibu bisa menganalisa sendiri. Oke, kita ketik nama Bapak Ibu ya, nama. Oke, nama. Kemudian ini kita aktifkan. Ini pilihan jawaban panjang jika memang membutuhkan jawaban yang panjang. Kalau nama singkat berarti tidak usah kita rubah, tapi kita pilih di sini harus kita aktifkan, harus diisi. Oke, baik, nama sudah. Kemudian kita pilih kelas. Nah, kita pun ingin tahu kelas berapa siswa tersebut. Kita tambahkan lagi, tambahkan baru. Nah, biar mudah Bapak Ibu, jangan pilih teks. Ketika pilih teks nanti siswa ngetik sendiri, nanti datanya kurang berantakan nanti. Biar lebih tersistem, Bapak Ibu pilih pilihan. Nah, di sini tulis Bapak Ibu kelas. Kita ketik misalkan kelas 7-nya ada 3 kelas. Kita ketik 7A. Di enter Bapak Ibu ya. 7B, nambahkan opsi bisa tanda plus, bisa enter. Oke. Kemudian 7C. Kemudian untuk kelas 8-nya misalkan di enter lagi 8A, 8B, 8C. Kelas 9-nya misalkan 9A, 9B, 9C. Oke, cukup. Misalkan masing-masing rombel ada 3 kelas. Nah, sekarang kita atur Bapak Ibu. Nah, sekarang kita lihat tampilannya seperti apa Bapak Ibu ya. Kita pilih pratinjau. Kita ingin lihat tampilan sementara. Sekali lagi melihat tampilan Bapak Ibu, lihat pratinjau. Nah, ini tampilan di komputer seperti ini ya, tampilan di anak. Bagaimana kalau ingin melihat di HP? Bapak Ibu pilih seluler. Nah, ini seperti HP seperti ini nanti tampilannya. Baik. Sekarang tampilannya biar tidak nampak kelas 7-nya, disembunyikan. Nanti Bapak Ibu nanti di sini Bapak Ibu pilih ya. Oke. Nah, Bapak Ibu pilih yang kedua ini, pilih titik 3 Bapak Ibu ya, pilih drop down. Nah, sekali lagi, ketika ingin disembunyikan Bapak Ibu pilih drop down ya. Kita lihat tampilannya Bapak Ibu, pratinjau seperti apa. Nah, ini akan disembunyikan Bapak Ibu, seperti ini tampilan komputernya. Jadi anak nanti ngisi seperti ini, memilih. Nah, oke, seperti itu Bapak Ibu ya. Baik, kita kembali lagi Bapak Ibu.
selanjutnya nama sudah, kelas sudah. Nah, sekarang tinggal kita ke inti, yaitu pertanyaan terkait kita akan menggali informasi kepada siswa. Nah, biar memisahkan antar identitas dan isi angket, kita pilih tambah baru. Kita pilih simbol ini Bapak Ibu ya, segitiga. Pilih bagian. Seolah-olah itu di lembar yang berbeda. Halaman pertama adalah identitas siswa. Halaman kedua adalah untuk angket isiannya. Kita pilih bagian Bapak Ibu ya. Section, kalau bahasa Inggrisnya section. Oke. Nah, sekarang ada bagian 2. Oke. Di sini ada judul baru. Ya, kita kasih silakan pertanyaannya, temanya misalkan ini angket untuk siswa misalkan ya, kasih keterangan. Oke. Angket untuk siswa, oke judulnya. Kemudian deskripsinya boleh diisi, boleh tidak, silakan. Sekarang misalkan pertanyaan barunya. Nah, oke, setelah nama sudah, kelas sudah, sekarang tinggal kita isinya. Misalkan kita ingin survei kepemilikan HP Bapak Ibu ya. Oke, berarti pertanyaannya kita pilih pilihan. Oke, kita ingin tahu misalkan pertanyaannya adalah apakah misalkan ya, nanti silakan dikembangkan sendiri Bapak Ibu ya. Apakah misalkan Ananda dalam pembelajaran PJJ mengikuti dengan cara daring atau luring. Misalkan kita ingin tahu data berapa siswa yang ikut daring, berapa siswa yang ikut luring. Oke, di sini pilihannya Bapak Ibu ya. Misalkan yang A daring, kemudian yang 2 luring. Oke, tuh. Pertanyaan berikutnya misalkan tambahkan baru lagi Bapak Ibu ya. Misalkan pertanyaannya berikutnya kita pilih pilihan. Oke, tentang kepemilikan HP misalkan. Jika misalkan Ananda mengikuti pembelajaran daring menggunakan misalkan HP siapa misalkan ya. Oke, ya pertanyaannya nanti silakan dikoreksi. Misalkan di sini pilihannya milik sendiri, kemudian misalkan milik orang tua. Oke, kemudian misalkan milik saudara. Oke, misalkan kakak atau adik. Oke, itu pilihannya ya. Atau misalkan tambahkan lagi opsi yang lain, misalkan pinjam teman misalkan. Pinjam teman. Oke, dan begitu seterusnya. Nah, ini adalah angket Bapak Ibu. Nah, terkait penugasan angket, nanti Bapak Ibu untuk form ini boleh memilih ya, boleh angket, boleh kuis atau penilaian. Nah, jika Bapak Ibu memilih angket, maka minimal Bapak Ibu 5 pertanyaan kalau mengharapkan mendapatkan poin 100 seperti itu. Mungkin itu untuk angket. Nah, selanjutnya Bapak Ibu dan seterusnya Bapak Ibu ya, saya ngasih contoh baru 2 pertanyaan. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, kita ingin bagaimana cara membagikannya ke anak-anak. Kita pilih titik 3 Bapak Ibu ke pengaturan. Nah, di sini kita pilih pengaturan. Nah, di sini hati-hati Bapak Ibu. Bawaannya adalah yang aktif adalah hanya orang di organisasi saya yang dapat merespon. Artinya, ketika ini tidak dirubah, angket ini hanya bisa diisi oleh siswa kita yang sudah punya akun sendiri. Bagi sekolah yang sudah deploy, misalkan sekolah kami, jadi tidak masalah ketika ini diaktifkan. Jadi karena akunnya sudah aktif. Tapi jika misalkan sekolah kita belum deploy, siswa kita belum punya akun sekolah, misalkan hanya punya Gmail, Yahoo dan seterusnya, maka Bapak Ibu pilih yang atas, jangan lupa. Siapapun yang memiliki tautan dapat merespon. Artinya, walaupun siswa ini tidak punya akun sekolah, akun Microsoft, akun apapun, siapapun, ini bisa mengisi link ini. Jadi Bapak Ibu pilih yang atas. Kemudian, bagaimana menyeting waktunya? Nah, ini salah satu kelebihan dari
Microsoft Form daripada Google Form. Kalau Google Form untuk menyeting waktu biasanya harus mendownload aplikasi luar. Nah, ini kalau Microsoft Form bisa langsung kita setting. Di sini terima tanggapan, kita pilih tanggal mulainya. Bapak Ibu checklist tanggal mulainya. Nah, misalkan kita akan mengirim mulai besok tanggalnya Bapak Ibu ya. Misalkan ini besok hari Selasa tanggal 17, kita pilih 17. Di sana ya. Oke. Di sana ya. Misalkan kita akan mulai aktifkan tanggal 17 mulai jam 7. Anak-anak baru diizinkan mengisi link. Seperti kemarin ketika kami share formulir pendaftaran pelatihan ini, kami buka jam 7, kami setting sampai seminggu. Ternyata baru 6 jam itu sudah penuh. Kita rencana buka 80 siswa, 80 peserta, ternyata baru jam 4 sore itu sudah mencapai 100. Ini artinya akhirnya kami sepakat Pak Karim dengan Pak Ihin untuk sementara kita tutup. Di sini Bapak Ibu ya, ini adalah tanggal mulai aktif link kita. Misalkan jam 7 ya, kita setting pagi, kita cari Bapak Ibu ya, 7. Oke. Kemudian tanggal selesai, klik aja Bapak Ibu. Artinya berlaku NCAT ini kita batasi selesai tanggal berapa. Misalkan kita setting 3 hari. Oke. Pilih tanggal, berarti sampai tanggal 19 misalkan, ya, atau tanggal 20 boleh. Waktunya sampai misalkan sampai malam, kita tutup sampai jam 8 malam misalkan. Berarti kita tutup kita kunci jam 20. Nah, itu dasar ya. Pertama memberikan pengaturan, kita setting siapapun bisa mengisi, kemudian pengaturan dimulai berlakunya dan berakhirnya berlakunya. Satu lagi Bapak Ibu, kita pilih bagikan. Nah, di sini otomatis karena tadi milih yang atas, ada bacanya di sini Bapak Ibu. Siapapun yang memiliki tautan dapat merespon. Bapak Ibu tinggal pilih salin, ya, salin. Ya, kemudian buka Telegramnya atau WA-nya. Nah, misalkan saya lebih mudah pakai Telegram, saya buka dulu Telegramnya. Ya, kebetulan sekolah kami 3 moda yang disepakati, ada Telegram, ada WA, dan ada Microsoft Teams. Sekarang mohon maaf agak sabar, kita buka Telegramnya dulu. Nah, ini cara men-share ya Bapak Ibu ya. Misalkan saya pilih salah seorang siswa, misalkan boleh japri, boleh lewat grup. Misalkan murid saya namanya Iya. Oke. Ya. Bapak Ibu ya, sebentar. Oke, kemudian kita pilih Ctrl V ya, atau di HP biasanya tempel. Oke, kemudian tinggal kirim. Oke, itu mungkin gambaran umum membuat angket. Nanti silakan dikembangkan sendiri. Kami ulangi lagi ya refleksinya. Kesimpulannya pertama, Bapak Ibu membuat judul ya, membuat judul, kemudian membuat identitas ya, judul, nama kelas, mengisi angket, kemudian pengaturan dan membagikan. Mungkin kita buka diskusi Pak Ihin sementara untuk angket sampai sini, nanti kita kembangkan diskusi, kemudian kita lanjutkan dengan kuis. Silakan Pak Ihin ya, kita berkembang dengan diskusi. Silakan Pak Ihin. Baik, terima kasih Pak Topik yang sudah memaparkan ya dengan jelas bagaimana langkah-langkah dalam menggunakan atau membuat angket ya dari Google Form ini. Nah, untuk mempersingkat waktu, Bapak Ibu, di sini saya akan berikan kesempatan dulu ya. Tolong yang mau bertanya silakan angkat tangan terlebih dahulu ya. Kemudian nanti ketika Bapak Ibu sudah diperkenankan, baru nanti Bapak Ibu menyalakan mikrofon. Baik, saya akan tadi ya, yang saya lihat pertama adalah Pak Tamami. Kang Topik ini 2 pertanyaan dulu atau gimana? Ya, atau langsung satu? Ini ada dulu ya? udah ngangkat 3, kasihan, boleh sekaligus satu sesi aja mungkin, sekaligus. karena waktu yang terbatas Pak Ihin. Oke.
Oke, baik. Ya, terima kasih ya Pak Taufik. Jadi Bapak Ibu, kita buat kesepakatan hanya 3 pertanyaan saja ya, 3 penanya saja. Nanti barangkali kalau yang kiranya ada yang mau dipertanyakan, bisa nanti di akhir ya, di akhir sesi atau bisa dilakukan di grup. Baik, kita ini saya beri kesempatan untuk Pak Tamami dulu, yang tadi saya lihat paling duluan ya. Mangga Pak Tamami, silakan. Masih diatur Pak James. Setting. Bentar ya. Masih dikunci. Sebentar. Masih dikunci ya? Udah nyala. Tapi Pak Mami diklik biasa Pak Mami. Nah, oke. Tapi diklik. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Buka ya. Oh, ini Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih kepada atas waktunya. Ini hanya sedikit saja Pak Taufik mengenai tadi ada pemberian jadwal pengerjaan soal dimulai tanggal berapa, selesai settingan soalnya dimulainya jam berapa sampai jam berapa, itu sudah jelas. Hanya kalau untuk membagikan link itu, apakah bisa sebelum jadwal pelaksanaan atau pas ketika ada di jadwal itu Pak? Jadi contoh begini, saya di sini buka umpama siswa tuh jam 7 mulainya. Nah, apakah sebelum jam itu link sudah bisa dibagi atau belum? Dan yang kedua, sebelum jam 7 apakah siswa itu sudah bisa buka link atau belum? Itu saja barangkali Pak Taufik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dulu ya. Berikutnya ke pertanyaan kedua ya. Di sini yang kedua silakan Ibu UG. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cuman mau nanya ya Pak, di Microsoft Home itu bisa nggak langsung kopas soal pertanyaannya langsung dari Word kayak Google Form gitu? Jadi untuk mempersingkat waktu kan ya tanpa ngetik lagi ya. Setelah kita udah punya soal surveinya, jadi langsung aja dimasukin ke situ ya. Bisa nggak? Terus yang kedua, bisa nggak memasukkan gambar gitu, image-nya ya? Kalau nggak equation-nya ya. Kalau di Google Form kan nggak bisa ya, kalau equation-nya bisanya image-nya aja gitu. Udah gitu Ya. aja. Assalamualaikum. Terima kasih Kang Idin. Untuk Pak Tamami, pertanyaannya ini luar biasa nih, pertanyaannya berat-berat menjawabnya. Oke, Pak Tamami terkait setting waktu ya. Jadi tetap walaupun misalkan Pak Tamami settingnya jam 7 ya, mulai diisi, tapi Pak Tamami malamnya sudah di-share, tetap siswa tidak akan bisa mengisi. Jadi walaupun linknya dibuka mahasiswa, tetap dia tidak bisa mengisi, tetap terkunci. Jadi tetap walaupun dikirimnya sebelum waktunya, karena kita setting misalkan jam 7, kita kirim linknya malamnya, tetap link itu akan dibuka dimulai jam 7 pagi pertama. Jadi seperti itu, tetap 2 jam ya 2 jam. Nah, kecuali misalkan gini, kita kan di sekolah suka ada kebijakannya. Awalnya untuk penilaian kita setting untuk sesuai waktu sesi 1 jam. Tapi ternyata tidak terserap, akhirnya kita kebijakan diperpanjang waktunya, bisa tinggal kita dirubah lagi settingan waktunya menjadi beberapa waktu, jadi tidak masalah, tetap dalam konteks pengaturan. Oke Pak Tamami, bisa terjawabkah pertanyaan pertama? Jelas. Oke, nuhun Kang. Lengkap. Oke, baik, untuk Bu G, aduh berat Bu G nih. Sukses dulu Bu G ya, luar biasa Bu G nih. Nah, semoga sukses. Oke, Bu G, pertanyaannya nih, Bu G pemain Google Form. Oke, untuk di di Microsoft Form, kami pun baru ya. Kalau tadi pertanyaan dengan Pak siapa terakhir Pak Ihin? Sama ya?
dengan Pak siapa? Mungkin beda sedikit Pak Matohir. Beda sedikit mungkin Pak Taufik. Kalau Bu G lebih kepada kopas-kopas gitu ya. Tapi kalau mungkin kalau untuk Pak Mami yang saya tangkap itu sekaligus gitu, satu dokumen mungkin. Oke. Gitu, sekalian gitu. Baik. Ya. Untuk kalau kopas ya, kalau misalkan hanya per satu soal bisa ya. Kalau bentuknya Word bisa. Jadi contohnya gini, saya harus buka Word dulu. Nanti dicoba deh bisa. Cuman untuk sekaligus saya belum mencoba, misalkan sama-sama dalam format Word saya belum mencoba. Mungkin kalau Kang Iin udah nyoba, saya belum pernah nyoba. Tapi bisa juga kalau pingin efektif, misalkan satu soal paling formatnya Word dokumen dalam format Word, Bapak Ibu. Kita rubah dulu ke dalam gambar. Jadi form ini ya kekurangan itu hanya bisa mendetek secara keseluruhan itu formatnya gambar, bukan PDF. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu pingin kalau form bisa ya langsung di-upload seluruh file, bisa langsung masuk otomatis seluruhnya. Nah kalau di form ini saya belum mengeksplor lebih jauh lagi apakah bisa atau tidak, tapi yang saya lakukan paling copy paste per satu soal dari Word ke form, atau bisa juga seluruh soal tapi kita rubah dulu formatnya ke dalam bentuk JPEG. Jadi kita minta bantuan aplikasi online ya, merubah dari format dokumen ke PDF dan ke JPEG. Mungkin itu Pak yang bisa saya jelaskan. Nanti insya Allah saya coba lagi apakah bisa, tapi sampai saat ini saya belum coba satu file itu langsung bisa diupload ke form, belum Pak. Terima kasih Pak. Atau mungkin Kang Ian sudah pernah nyoba satu file diupload sekaligus? Saya belum pernah nyoba. Belum Pak Taufik. Kemarin kayaknya masih belum ketemu. Masih belum ketemu. Oke, baik. Iya. Oke, itu PR buat kita Bapak. Terima kasih. Justru dengan pertanyaan itu saya terpacu. Kayak tadi malam ada teman yang tentang PowerPoint. Dia bertanya Bu Retno ya. Jadi saya terpacu explore lagi, penasaran, akhirnya ketemu juga. Artinya ini dari pertanyaan teman-teman ini menjadi PR buat kami. Insya Allah kami akan belajar lagi, mengeksplor lagi. Oke, itu mungkin Bu Uge silakan, atau Pak Matohir ya. Oke, silakan bisa explore lagi. Intinya kami menyampaikan dasarnya. Tapi yang bisa kami bahas di sini bisa sampai ini ya, jawabannya bisa berkembang. Sampai saat ini kami hanya bisa copy paste per satu soal. Tapi untuk matematik nanti di soal Bu Uge ya. Jadi Microsoft Form ini sangat berkah buat guru matematik. Kita buat soal tidak perlu bikin jawaban, Bu Uge udah dikasih tahu beberapa pun soalnya, kita cukup soalnya langsung merebet jawaban. Pokoknya enak. Oke Pak Matohir, gitu sementara jawabannya Pak Matohir ya. Maaf kalau kurang bagus. Oke. Ya, baik. Bagaimana Bu Ge sudah ini ya, sudah terpuaskan ya